wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, sadatana ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashab majlisil adhkaris sufiyah, wabil khusus al mukarram Rais Syuriah NU Jawa Barat Hadratus Syekh Kiai Haji Asef Burhanuddin atalallahu baqa'ah zuhran lana walil ummah al mukarram Kiai Maksum Siraj Musyrif Ma'had Al-Quran Cijantung al mukarram Kiai Haji Ahmad Hidayat Siraj dan rekan saya Bapak Kiai Haji Agus Abdul Khalik Siraj, Ketua Cabang NU Ciamis, Rais Syuriah Cabang NU Ciamis, Kiai Haji Amir Hamzah, kalau nggak salah dari Pamarican, pojok selatan sanalah. Yang saya hormati Mustasyar NU Cabang Ciamis 2 kali, Bapak Bupati Kiai Haji Sam Iing Arifin a'azzahullah fi sihatin daimah, Badan Otonom terutama Muslimat yang baru saja dilantik, Ketua Muslimat Wilayah Ibu Ella, dan Muslimat Cabang Ciamis yang baru dilantik, Ansor, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurra Al-Hufadz, Sarbu Musi, Pergunu, Isnu, Sadati wa Sayyidati, ayyuhal hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kalimat isim, kata benda. Kata kerjanya, fiilnya anas, gak usah ditambahin urbaning room, anas gitu aja. Adjektifnya, bentuk sifatnya, kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Insan, anas, anis, anisah, maknanya harmoni, intim, akrab, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Itu asal mula makna insan. Jadi setiap manusia lahir, amanat yang paling melekat pada dirinya sebelum amanat agama, amanat harta, amanat ilmu, amanat keluarga, amanat jabatan, amanat kedudukan, yang paling melekat dari lahir sampai meninggal dunia, amanah insaniyah. Apa? Amanah bahwa kita dipercaya oleh Allah mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis. Malaikat belum tentu bisa, Israel nggak bisa itu, malaikat Jibril nggak bisa. Manusia yang bisa dipercaya mewujudkan, merealisasikan kehidupan yang harmonis. Kalau ada 2 tetangga, 2 saudara, 2 teman sedang tidak akur, sudah 2 minggu tidak saling menyapa, apalagi 1 bulan, itu dalam hatinya masing-masing ingin akur kembali. Kata si A,
Saya ingin kembali akur dengan si B seperti dulu, duduk bareng-bareng, kesana kemari, jalan-jalan bersama, makan di warung bersama, bercanda bersama. Ingin sekali kembali seperti dulu. Tapi jangan saya dulu yang memulai menyapa, si B dulu dong yang memulai. Karena saya Ciamis asli, kalau dia pendatang. Kata si B, saya ingin kembali akur dengan si A seperti dulu, akur, harmonis, bercanda bareng, kesana kemari bersama. Tapi jangan saya dulu yang memulai, si A dulu dong. Saya kan sarjana, dia kan tamat SMP. Apa artinya itu? Artinya yang menghalang-halangi, yang menjadikan kita tidak harmonis adalah interest, yang dalam bahasa Arab disebut hawa nafsu. Naon namina? Hawa nafsu ada dua macam, ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus menang, saya harus kepala, saya harus ketua umum PBNU, saya harus di atas, saya harus komandan. Namanya hawa nafsu ghadabiyah. Hawa nafsu syahwatiyah, saya harus banyak uang, rumah bagus, mobil 4, perusahaannya 4, tokonya 4, istrinya. Bukan saya ngomong, bukan saya, sana yang ngomong. Nah, pertanyaannya, apakah tidak boleh kalau saya ingin menang, kalau saya ingin jadi pejabat tinggi, kalau saya ingin jadi pemimpin ketua, kalau saya ingin jadi komandan, apa tidak boleh? Kalau saya ingin kaya, kalau saya ingin sejahtera, happy, semuanya serba ada, serba enak, boleh, boleh, asalkan tidak mengganggu keharmonisan kita satu sama lain, asalkan tidak mengurangi insaniyah kita satu sama lain. Silahkan ente jadi ketua, jadi pemimpin, jadi komandan, jadi kepala, asalkan mencapai kedudukan itu tetap dengan keharmonisan. Paham Pak ya? Ya udah, itu namanya insan. Wah, kalau panjang-panjang nanti gak habis-habis bicara hawa nafsu, macam-macam hawa nafsu, nanti panjang banget. Itu aja lah, udahlah. Pokoknya jadikan Ciamis masyarakatnya harmonis satu sama lain. Yang tua, yang kaya, yang pinter, yang pejabat sayang kepada yang miskin, yang bodoh, yang rakyat. Yang fakir, yang miskin, yang bodoh, rakyat kecil harus taat kepada, hormat kepada yang pinter, yang berkuasa, yang sedang megang amanah. Yang kaya harus kita hormati, tidak boleh kita hina. Nanti insya Allah masyarakat Ciamis harmonis, betul-betul insan. Nah, itu manusia. Sekarang apakah agama Islam itu? Agama Islam adalah laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wat thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam itu bukan hanya mengajarkan akidah rukun iman saja, bukan hanya memerintahkan kita agar melaksanakan ibadah saja, bukan hanya itu. Tapi Islam adalah dinul ilmi wat thaqafah, agama yang memerintahkan umatnya berilmu, berpendidikan, cerdas. Agama yang menghendaki memerintahkan umatnya dinus thaqafah wal hadarah, berprestasi, beradab, bermartabat, berbudaya,
sadar peraturan, sadar undang-undang, tidak biadab, tidak semaunya sendiri, tidak main hakim sendiri. Apalagi ISIS, itu jelas-jelas bertentangan dengan Islam, jelas itu. Wallahi, wallahi, yang dilakukan oleh ISIS itu bertentangan dengan Islam. Karena Islam agama dinul adabi wal hadarah, dinul adab, agama peradaban, agama akhlak mulia, agama dinut tamaddun, agama kemasyarakatan, wal insaniyah, agama kemanusiaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Saya yakin bapak-bapak tahu semua itu, ibu juga. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, saya jadikan kamu umat Islam sebagai umat yang modern. Nah, kata ja'ala ini beda dengan kata kholaqo. Lafal kholaqo beda dengan lafal ja'ala. Kalau lafal kholaqo, Allah menciptakan tanpa intervensi siapapun. Khalaqnas samawati wal ard, saya ciptakan langit dan bumi. Laqad khalaqnal insan, saya ciptakan manusia. Tidak ada intervensi siapa-siapa. Tapi kalau lafal ja'ala, walaupun fa'il pelakunya Allah, tidak akan terwujud, tidak akan terrealisir kalau tidak diperjuangkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadikan kamu penguasa di atas bumi. Tidur saja jadi bupati? Nggak bisa, nggak bisa. Huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, saya jadikan kamu semua penguasa di atas bumi ini. Tidur saja, berpangku tangan saja bisa. Nah, ini ja'ala ini. Malah ada lagi ayat yang luar biasa, Bu. Saya buka nggak? Saya buka nggak? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Khalaqa, saya jadikan manusia, saya ciptakan manusia dari tanah liat. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian tanah liat itu saya jadikan air sperma yang masuk dalam rahim. Ja'ala artinya apa? Artinya bisa menjadi sperma kalau gedubugan. Ngerti gak gedubugan? Kalau jelalatan, kalau ngos-ngosan. Ngos-ngosan gak, Bu? Ngos-ngosan gak? Makanya ja'ala, makanya yang aneh, yang ajib, setelah itu khalaqa lagi. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, saya jadikan air sperma menjadi, saya jadikan tanah liat menjadi air sperma. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, kemudian saya ciptakan air sperma itu menjadi darah segumpal. Khalaqa fa khalaqnal mudghata fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian saya ciptakan darah segempal itu jadi daging segempal. Khalaqa, kamu nggak ikut campur, itu urusan saya, kata Allah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, saya jadikan daging segempal itu ada tulangnya. Coba khalaqa semua itu, satu saja yang tidak khalaqa. Apa tadi? Udah lupa, pura-pura lupa. Yang tidak, yang bukan khalaqa satu, ja'ala, yaitu dari tanah liat menuju ke nutfah, menuju ke, itu harus jungkir balik. Nah, ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ini ja'ala, artinya kita tidak mungkin jadi umat yang modern, umat yang kreatif, umat yang bermartabat kalau tidak kita perjuangkan,
kalau hanya diam saja, kalau hanya berpangku tangan saja. Kita bisa menjadi ummatan wasaton kalau kita berjuang maksimal, ngos-ngosan lah, bisa menjadi ummatan wasaton ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kita jadikan kamu umat yang modern. Maka Allah tidak ridho kalau melihat orang Islam bodoh. Allah tidak ridho kalau melihat umat Islam terbelakang. Allah tidak ridho kalau melihat umat Islam biadab, suka bunuh orang, suka perang saudara, suka bunuh teman, suka menyakiti teman. Allah tidak ridho, akhlaknya bejat itu. Jadi Allah tidak ridho kalau Islam ini tidak dimunculkan, tidak diwujudkan sebagai dinul thaqafah wal hadarah wat tamaddun wal insaniyah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, ay litakunu hadirina fil mujtama' syuhada'a 'alaihim, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan ilmiyan, pegang pendidikan. Syuhudan thaqafiyan, pegang peradaban budaya. Syuhudan maliyan iktisadiyan, pegang pasar, pegang ekonomi. Syuhudan insaniyan, pegang kemajuan-kemajuan kemanusiaan, kemasyarakatan. Ini harus kita yang pegang menurut Al-Qur'an. Maka dari sekarang yang baru dilantik NU Ciamis dan NU yang lain juga, Tasikmalaya, Pangandaran, Banjar apa namanya? Banjar, ya udah Banjar, besok dilantik juga Garut, harus berperan di seluruh bidang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu apa artinya itu? Artinya tidak semua orang Islam jadi anggota DPR, barangnya itu artinya. Tidak semua orang Islam jadi tentara, tidak semua orang Islam jadi polisi, tidak semua orang Islam jadi PNS. Harus ada yang ta'ifatun liyatafaqahu fid. Harus ada umat Islam yang hanya tafaqquh fid din. Bukan PNS, bukan DPR, bukan pejabat, bukan tentara, bukan polisi, fuqaha, faqih fid din, yang mengembangkan, yang memperluas, yang meningkatkan, yang mengaktualisasikan agama. Harus ada itu. Jadi para ulama, para kiai itu kesibukannya atau amanah tugasnya tidak lebih ringan daripada Pak Bupati, tidak lebih kecil daripada kakak menag, kakak kemenag, kakak depak sudahlah gampang. Tidak lebih kecil, lebih ringan daripada pejabat Dandim atau Kapolres. Kiai juga amanatnya sangat besar, sangat berat dan sangat mulia, yaitu yatafaqahu fid din. Paham tuh Bu? Saya itu nggak bisa bahasa Sunda. Begitu tamat SD ke Lirboyo Kediri, tamat Lirboyo 4 tahun pindah ke IAIN Jogja, IAIN Jogja terus ke Timur Tengah, pulang tahun 93 masuk pengurus PBNU gitu ceritanya. Belum sempat ngomong bahasa Sunda. Kalau adik saya Mustafa bisa itu, Mustafa Akil. Kalau saya nggak bisa, padahal desa saya dengan daerah Sunda paling 3 kilo. Prapatan sudah Sunda itu, Majalengka sudah. Hadirin saya hormati. Nah, dulu para ulama generasi dulu, orang Islam, umat Islam sangat-sangat berperan dalam yatafaqahu fiddin. Ceritanya begini, pada pertengahan abad pertama Hijriah, setelah terbunuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lahirlah partai politik Islam, Syiah,
Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, seterusnya, dan masih banyak lagi partai Islam. Umat Islam sibuk berpartai politik, orang Arab sibuk partai politik. Ada ulama Sayyidut Tabi'in Imam Hasan Basri yang lahir tahun 21, wafat tahun 110. Waktu lahir, apa bahasa Sundanya ya, dicetaki oleh Sayyidina Ali. Apa dicetaki itu? Jadi lidahnya itu dikasih lidahnya Sayyidina Ali, ludahnya Sayyidina Ali, itu Hasan Basri. Nah, Imam Hasan Basri melakukan mubadarah, penetrasi, melakukan gebrakan. Wahai umat Islam, Islam itu bukan hanya politik, Islam itu bukan hanya partai, Islam itu bukan hanya kekuasaan. Islam adalah, tadi saya katakan, dinul ilmi wa thaqafah, ta'alim, mabadi yang harus kita perjuangkan. Imam Hasan Basri berhasil diikuti oleh para ulama yang tidak berpolitik. Maka dari situ masa tabi'it tabi'in, abad kedua Hijriah, mulailah gerakan-gerakan ilmu pengetahuan. Awal-awal abad kedua Hijriah, dengan berangkat dari sikap yang tawassut, kita semua kenal NU itu tawassut, Islam juga wasaton, itu ya. Maka para ulama membangun benteng untuk mempertahankan tawassut dalam Islam. Islam anti radikal, Islam anti ekstrim. Kalau mau jadi ekstrim kanan, nggak usah pinter, asalkan jenggotnya panjang, jidat hitam, pakai gamis setengah kaki, Allahu Akbar, kanan sudah. Nggak usah ngaji Fatihah fasih, nggak apa-apa, sudah kanan itu. Allahu Akbar syarat Islam. Mau jadi ekstrim kiri, liberal, gampang, tinggal ngomong saja, sholat tidak wajib. Barang siapa memaksa orang lain sholat, melanggar HAM. Kawin sejenis boleh, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kawin boleh. Nah, ekstrim kanan tidak butuh pinter, ekstrim kiri tidak butuh pinter, tapi yang tawassut inilah yang membutuhkan basis ilmiah, hujat ilmiah, barohin ilmiah, adillah ilmiah, naqliyatan au aqliyah. Supaya kita moderat terus, harus berbasis argumentasi ilmiah. Nah, yang namanya wasaton itu tengah-tengah, bergerak bu, nggak berhenti, dan relatif. Tengah-tengahnya anggur sama nggak dengan tengah-tengahnya duren? Nggak. Tengah-tengahnya duren sama nggak dengan tengah-tengahnya nangka, yang besar itu nangka? Beda. Artinya apa? Mengambil sikap tengah itu harus fleksibel. Tengah-tengah zaman Mbah Hasyim Asy'ari tidak sama dengan tengah-tengah zaman sekarang. Sekarang tengahnya harus bergeser terus. Kalau tidak bergeser, jadi pinggir nantinya. Waktu zaman Mbah Hasyim tengah, tapi kalau nggak terus berkembang, ternyata di pinggir. Zaman dulu, zaman Mbah Hasyim, kiai atau syuriah cukup Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, ayeuna ente cukup. Ra'i syuriah harus intelek, ra'i syuriah harus punya visi misi, ra'i syuriah harus punya pandangan jauh. Tidak cukup kalau hanya Safinah, Sulam. Paham betul? Paham tuh? Itu artinya tengahnya bergeser. Dulu tengahnya Safinah, Sulam, Fathul Qorib, tengahnya anggur. Sekarang tengahnya harus maju lagi, karena sekarang sudah seperti duren, seperti semangka, tengahnya harus bergeser. Kalau nggak bergeser, pinggir jadinya. Oleh karena itu, Ra'i syuriah, para kiai, akwan, katib harus intelek. Bila perlu yang akan datang ini, kalau ada seminar tentang pertanian, perikanan, apalah, pembangunan apa, menara sumbernya Ra'i syuriah. Waduh, Ra'i syuriah harus wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kita mewariskan kepada keturunan kita
Generasi kita generasi yang diafan, lemah, miskin, bodoh, nggak berpengalaman, ketinggalan zaman. Jangan sampai. Mari kita bikin generasi yang akan datang dzurriyyatan aqwiya, quwwah fid din, quwwah fil ilm, quwwah fil iqtisad, quwwah fil thaqafah, quwwah fil sihah, quwwah fil ijtima'. Paham nggak? Paham nggak? Anak cucu kita harus kuat, kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat ekonominya. Jangan selamanya jadi mustahikin terus. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, Abdul Qadir ibn Soleh ibn Dus Al-Jilani, wafat tahun 565 lah kira-kira. Orang Baghdad Pak, beli tanah di Mesir, di daerah Fustot namanya Kairo, diwakafkan untuk fuqara wal masakin. Sampai ayeuna masih ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di sebelahnya dekatnya Masjid Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Potongannya bapak ini wali bukan, kaya ente, pelit. Syekh Abdul Hasan Asyadili, gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masis, gurunya Abdus Salam namanya Syekh Abu Madjan Al-Ghauth. Kaya Pak, kaya raya orangnya, pakaiannya selalu mewah, dokarnya, kudanya 4. Woi, kalau sekarang Mercy lah kalau sekarang. Nah, itu Imam Abdul Hasan Syadili, dokarnya yang ditarik oleh 4 kuda, haji setiap tahun. Waktu dari Tunis ke Mekah, beliau tinggalnya di Tunis, tapi wafatnya di Mesir karena lagi perjalanan haji, di tengah jalan sakit dan wafat di Mesir, di padang pasir. Walhasil para aulia yang kaya juga banyak. Kiai Mahrus Lirboyo Kediri, alim. Kalau pagi pada subuh yang dibaca, diajarkan Mughnil Labib, kitab yang paling sulit dalam ilmu nahu, setingginya Alfiyah. Kalau pada zuhur Uqudul Juman, Idahul Mubham, Sulamil Munawwarah. Kalau pada asar Ghayatul Wusul, usul fikih yang paling sulit. Kalau pada isya Fathul Wahhab, itu Kiai Mahrus. Bukan hanya alim, sakti Kiai Mahrus itu. Pernah akan ditembak oleh marinir yang nembak lemes. Betul. Pernah mobilnya nyemplung masuk ke Brantas, Sungai Brantas, nyebrang pakai getek di Sedayu Gresik, los remnya masuk ke sungai, supirnya loncat, Kiai Mahrus sedang tidur, keluar dari mobil dengan tenang, padahal orang sudah ribut semua, itu sungai lagi banjir. Walhasil banyak cerita Kiai Mahrus, sakti lah, jadi pinter, sakti. Satu lagi, kaya. Kalau nanam tebu ratusan hektar, kalau nanam tebu luas sekali, kaya. Mobilnya 2, Holden dan Pisut waktu itu, tahun 70-an itu, udah luar biasa itu. Ya Allah, pokoknya sekarang Rois Syuriah, Khatib, Awan, Imam Masjid harus kaya. Al-Quran setiap mengatakan harta itu lapalnya khoir. Apa khoir itu artinya? Sesuatu yang baik. Wa innahum lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta, mencintainya jelek, tapi ketika mengungkapkan bahasa Arabnya harta, diungkapkan dengan lapal khair. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Apabila kamu akan meninggal dunia, orang mukmin ketika meninggalkan khair, meninggalkan mobil, uang, sawah, harta, khair Pak. Tidak pernah Quran mengatakan dunia itu syar, dunia itu khair, dunia itu sesuatu yang baik, yang positif. Boleh tasawuf, boleh menjadi mursyid tarekat, tetap kaya, kayanya halalan thayyiban, gitu loh. Kiai Wahab Hasbullah kaya, Kiai Bisri kaya, Kiai Ali Maksum Jogja kaya, Kiai Bisri Mustafa kaya, Kiai As'ad Syamsul Arifin kaya. Kalau yang tidak kaya Kiai Bisri Samsuri, nggak kaya itu Kiai Bisri Samsuri itu, pas-pasan lah.
Padahal jadi anggota DPR puluhan tahun, sejak Partai NU sampai Partai P3, tapi tetap aja rumahnya sederhana sekali. Itu kakeknya Muhaimin Iskandar, namanya Kiai Bisri Samsuri, pendiri NU, dan bapaknya ibunya Gus Dur. Jadi bapak ibunya Gus Dur, itu Kiai Bisri Samsuri, itu sederhana sekali orangnya. Kalau Ki Wahab kaya. Nah, walhasil generasi Islam dulu karena merasa prihatin dengan keadaan umat Islam yang tercabik-cabik dengan perpecahan oleh perpecahan politik, maka para ulama meninggalkan aktivitas politik, menjauhi aktivitas politik, hanya membangun ilmu pengetahuan. Itu ulama dulu itu. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ditulis oleh para penulis, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali. Tulisannya belum sempurna, hurufnya belum ada titiknya. Saya saja nggak bisa baca. Kalau nggak percaya, ayo ke kantor PBNU, saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah, tapi saya nggak bisa baca. Ba, ta, sa, ya, nun sama, nggak ada bedanya. Jim, ha, ho sama, dal, zal sama, titik tuh nggak ada. Nah, yang pertama kali orang bikin titik, wadi'un nuqat alal huruf, seorang ulama bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, murid daripada Imam Sayyidina Ali. Bikin titik tahun 62 Hijriah, beliau wafat tahun 69 Hijriah. Jadi ulama berjasa besar menyempurnakan tulisan huruf Arab, bukan sahabat. Kebutuhan belum ada waktu zaman sahabat. Begitu berkembang Islam kemana-mana meluas, baru membutuhkan doruri, emergensi, sangat-sangat dibutuhkan tulisan Quran disempurnakan, dikasih titik. Sudah ada titiknya, masih sulit baca Quran. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, tasdid. Yang bikin itu siapa namanya? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa Pak? Sudah sempurna tulisan Arab, ada titik, ada harokat. Kalau baca Quran sampai sekarang, innallaha wasingun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil. Sallallahu alaihi wasallam, sapangat Rasulullah, alhamdulillah bil ngalamin. Alhamdulillah bil ngalamin. Artinya apa? Keluarnya suara mengucapkan huruf salah. Keluarnya suara itu adalah makhraj. Makhrajnya salah. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam membikin ilmu tajwid. Baru ada kita mengenal istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah mendapat laknat dari Al-Qur'an karena tidak benar bacanya. Jasanya ulama luar biasa, membangun ummatan wasaton, umat yang cerdas, bukan umat yang radikal, bukan umat yang primitif, bukan umat yang ketinggalan zaman. Membangun ummatan wasaton, umat yang berperan dalam segala bidang, harus pinter, baca Qurannya harus benar. Suatu ketika ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Coba lih dengan lah aja maknanya udah jauh beda. Lahirlah ilmu nahu. Ilmu nahu cara membaca tulisan Arab supaya kita bisa baca Arab dengan benar sesuai dengan maknanya. Ilmu nahu digagas, disempurnakan oleh Imam Amr bin Kumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Ulama etate.
Di ujung abad pertama Hijriah banyak hadis palsu, banyak hadis bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, cepat-cepat bikin ilmu yang bisa menseleksi hadis mana yang benar, mana yang tidak benar. Insya Allah siap. 1 minggu jadi ilmunya. Namanya Mustalahul Hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if. Do'ifnya munqati, maqtu, mauquf, mursal, mu'an'an. Siapa yang bikin namanya? Ya, Syihabuddin Roma Hurmuzi. Imam Bukhari hafal hadis 600.000. Setelah ada ilmu mustalah hadis diterapkan, tinggal 4.000 yang sahih. Di Sahih Bukhari itu tinggal 4.000 itu hadisnya. Dari hafalan beliau 600.000 hadis. Dah, kita harus menyapa Allah. Kita harus bisa menyapa Allah. Harus kenal Allah. Kita ini harus kenal Gusti Allah. Lah yang kita kenal apanya? Jenggotnya, kumisnya. Yang harus kita kenal Allah, yang harus kita kenal adalah sifat-sifatnya. Lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah, namanya ilmul kalam. Ilmu apa? Yang pertama kali menggagas ilmu kalam adalah Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah dan pencetus ilmu kalam. Tapi belum matang, belum sempurna. Sempurnanya ilmu kalam di tangan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa namanya? Beliau wafat tahun 324. Tadinya Mu'tazilah, 40 tahun menjadi tokoh Mu'tazilah. Karangannya banyak. Begitu sadar mimpi jumpa Rasulullah, diperintah keluar dari Mu'tazilah dan mendirikan madhab sendiri yang menggabungkan antara nakal dan akal, antara literal dan rasional, antara Quran hadis dan akal. Sebab akidah itu kalau Quran hadis saja dangkal, Pak. Allah punya tangan, di Qurannya kan gitu, yadullah fauqa aydihim. Allah punya mata, fasna'il fulka bi'ayunina. Allah punya wajah, punya muka, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Nanti di akhirat malaikat baris, Allah datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dari barisan malaikat diperiksa oleh Gusti Allah. Ini inspektur upacara apa? Nah, kalau pakai akal saja tidak mampu memberi sifat Allah, tidak mampu. Paling-paling satu memberi sifatnya, yaitu satu, tunggal. Itu kalau akal saja. Tapi begitu ada ilmu kalam, kita bisa mengenal Allah. Dia punya sifat yang wajib 20, yang 20 dibagi ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang mustahil 20, yang jaiz 1, kan gitu, apa kan? Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, produk dari ijtihadnya Imam Abul Hasan Asy'ari yang menggabungkan antara nas, Quran, hadis dan akal. Imam Abul Hasan Asy'ari begitu membangun mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, buku-buku yang beliau tulis ketika Mu'tazilah dibakar. Nulis lagi, ngonsep lagi, sayang usianya kurang panjang. Beliau baru menulis Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Taghr Al-Luma. Imam Asy'ari wafat, punya murid namanya Syekh Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili wafat, punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Karangan kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat, punya murid Abdul Malik Imamil Haramain Al-Juwaini, Imam Haramain. Kitabnya Lataiful Isyarat, Ghiyathul Umam, Al-Kafiyah, Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Haramain wafat, diganti oleh muridnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Karangannya dalam bidang fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit.
Dalam bidang usul fikih, al-mustasfa, al-mankhul, al-qiyas. Dalam bidang ilmu kalam, lijamul awam fi ilmil kalam, al-iqtisad fil i'tiqad. Dalam bidang akhlak, mizanul amal, al-maqsidul asna, mishkatul anwar, ma'arijul qudas, bidayatul hidayah, minhajul abidin. Di bidang tasawuf, ihya ulumuddin, al-qasidatut ta'iyah, al-maddun li ghairi ahli. Apalagi sirri rabbil alamin, al-hikmah fi makhluqatillah, itu tasawuf itu. Filsafat, maqasidul falasifah, tahafutil falasifah. Ini kalau saya sebut karangannya Ghazali sampai jam 12, baru nyebut karangannya saja, belum bacanya belum. Itu Imam Ghazali itu. Imam Ghazali wafat diganti oleh muridnya Abdul Karim Asy-Syahristani. Bukunya namanya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahristani wafat punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Kitab karangannya Mafatihul Ghaib fit Tafsir, 16 jilid dengan cara cetakan kitab lama. Coba kalau dengan cara sekarang nyetaknya barangkali 40 jilid. Alinea baru, ganti alinea, koma, titik, ganti alinea, 40 jilid itu. Kalau dicetak dengan padat kitab kuning kuno itu hanya 16 jilid. Dalam ilmu kalam, al-matalibul aliyah fil falsafah islamiyah. Dalam tasawuf, al-mabahithul masyriqiyah. Dalam ilmu usul, al-mahsul fi ilmil usul, 5 jilid. Itu Imam Razi. Razi meninggal punya murid Aduddin Al-Iji. Karangan kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, 7 jilid. Aduddin Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi. Kitabnya namanya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri. Kitabnya Jauhar Tauhid. Banyak hafal lah ibu-ibunya. Ibrahim Baijuri punya murid Ahmad Dasuki. Kitabnya Ummul Barahin. Ad-Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Kitabnya Ad-Durarus Saniyah fir Raddi 'alal Wahabiyah, Al-Kawakibud Durriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Kitabnya namanya Fathul Arifin, menggabungkan tarekat Qadiriyah yang zikirnya jahri dengan tarekat Naqsyabandiyah yang zikirnya khafi atau sirri. Itu dalam kitab Fathul Arifin. Ahmad Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Nawawi Banten, Abdus Somad Palembang. Nawawi Banten punya kitab Syarah Sulam, Syarah Safinah, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan Madura. Arsyad Banjarmasin punya kitab Sabilul Muhtadin. Mahfud Termas punya karangan Manhad Dawin Nadhar, Bughyatul Mustarsyidin. Nah, Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, wafat diganti oleh putranya Wahid Hashim. Wahid Hashim wafat diganti oleh putranya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti oleh Kiai Hashim Muzadi. Hashim Muzadi diganti oleh Jadi jangan khawatir, silsilah mata rantai mazhab Ahlussunnah Jamaah nyambung, tidak putus. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya namanya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali itu setelah Siti Fatimah wafat, punya anak 2 Hasan Husain, kemudian nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak Muhammad tidak berpolitik. Kalau Hasan Husain berpolitik, kalau Muhammad tidak, ngaji saja, ngaji ilmu saja. Maka Muhammad bin Hanafiyah menggelar pengajian di Masjid Madinah, yang ngaji antara lain Abu Hashim wa Atha, Ma'bad Al-Juhani, Jaham bin Sofwan. Itu pemikir-pemikir Islam itu. Nah, Muhammad bin Hanafiyah ngajinya sama siapa? Sama bapaknya Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali ngajinya sama siapa? Sama mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngajinya sama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Azza wa Jal. Jadi ibu ikut Nahdlatul Ulama, bapak-bapak ikut Nahdlatul Ulama dari Ki Hasyim Asy'ari atau dari Said Agil sampai Allah. Masya Allah. Percaya enggak? Percaya enggak? Dari Kiai Mustafa Bisri Rois Surya sekarang sampai Gusti Allah. Sanad kita itu. Silahkan tanya pada ormas lain, punya sanad seperti ini enggak? Oleh karena itu kita harus yakin nahnu ashabul haq. Ayo bareng. Nahnu ashabul haq. Kita pemilik kebenaran dalam cara beragama. Ada lagi yang penting saya ceritakan di sini, di setiap tempat saya cerita. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya, nanti Syafi'i tukang bakso di Syafi'i tukang bakso ya tadi pasar, Sapingi lah. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu jumpa dengan Nabi Muhammad di kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Bukan Habib, bukan. Kalau Habib kan keturunannya Nabi Muhammad. Kalau ini enggak, Imam Syafi'i jumpa dengan Nabi Muhammad tunggal kakek Abdul Muttalib. Beliau lahir tahun 150 di kota Ghazah, Palestina. Wafat di kota Fustat, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya Syafi'i itu hanya 54 tahun. Masih tua saya 62. Di Ciamis itu ada orang umurnya pendek tapi jembar, manfaatnya banyak. Ada orang umurnya panjang tapi sempit. Lumayan pilkada salah satu lah. Paling-paling bisa bikin macet jalan. Umurnya panjang tapi sempit, gak ada manfaatnya. Yang umurnya pendek seperti Imam Syafi'i, pendek tapi jembar. Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45, bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim 39 usianya. Ya Allah, orang usianya pendek tapi jembar. Ada orang usianya panjang tapi lumayan. Pilkada suara satu lumayan lah. Nah, suatu ketika gubernur Asia Tengah namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam, Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' sini, ambil kertas, bawa pulpen, naktub ar-risalah. Ayo kita nulis risalah, surat, membalas gubernur, membalas pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i imla, mendikte, Robi' menulis. Ternyata risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Mudah-mudahan ayah ulama di Ciamis nulis surat 100 halaman, nggak usah 300. Risalah ilmiah tapi. Nah, isinya bagaimana? Ringkas saja Pak, ringkas saja Bu saya terangkan. Kalau rinci 4 semester, kalau rinci. Ini 2 tahun berarti, diringkas saja. Pak Gubernur, kalau ente ingin paham agama Islam yang sempurna, maka Anda harus paham bayan ilahi. Apa? Yaitu Al-Quran. Tapi Al-Quran itu gubernur, ayat-ayatnya tidak satu tipe, bermacam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, tidak usah ditafsiri. Ada ayat mutasyabihah, yahtaju ila ta'wil wa tafsir. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Ada Pak contohnya, satu ayat separuh mutlak, separuh muqayyad. Apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul mutlak, wa ulil amri minkum muqayyad. Paham nggak? Paham nggak? Wa ulil amri minkum, kamu harus taat pada Allah dan Rasulullah mutlak, tidak bisa ditawar. Tapi dan kamu harus taat kepada pemerintah dengan catatan selama pemerintahnya benar. Namanya ayatnya
muqayyad. Pada satu ayat itu dua macam. Ada ayat maknanya hakiki, real. Ada ayat maknanya majazi, metafor. Tadi itu Allah punya tangan, Allah punya muka, Allah nanti datang di hari kiamat, malaikat baris. Itu namanya metafor itu. Majaz, bukan sebenarnya. Harus ditakwil, harus diartikan dengan benar. Ada ayat yang maknanya umum, ada ayat yang maknanya khusus. Ada ayat yang mendelit, nasikh, ada ayat yang didelit, dihapus, mansuh. Kalau itu diterangkan semua Bu oleh Syafi'i, contoh-contohnya, ingin bisa, ingin terang, ingin nyaho paham, ngaji sendiri. Kiai Ahmad Hidayat atau Kiai Maksum suruh ngaji sini, biar baca Arisalah lil Imam Asy-Syafi'i. Kalau sudah paham Quran dengan demikian, maka pindah kepada bayan nabawi, apa? Hadis. Hadis pun gubernur tidak satu level. Ada 4 grade. Ada hadis namanya hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Hadis yang diriwayatkan dari umat, oleh umat, dari umat, tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Ada lafdzon wa maknan, ada redaksional dan konten juga mutawatir juga, tapi ada juga yang maknan la lafdzon, yang mutawatir maknanya tapi redaksinya tidak mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, yang baik, ada hadis ahad individual. Kalau sudah paham Quran dengan segala macam ayat tadi, sudah paham hadis dengan segala macam kualitasnya, maka kata Imam Syafi'i, Pak, kata Imam Syafi'i ini, maka pindah pada bayan akli, apa? Akal harus berperan. Akalnya ulama kumpul, musyawarah, diskusi, kemudian mengeluarkan satu hukum, namanya ijma'. Namanya apa? Konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Ada ulama mengatakan, ya saya berdebat. Ada yang diem aja, tapi setuju, diem aja. Namanya sukuti namanya. Ada lagi akalnya ulama tapi sporadis, tidak musyawarah, tidak bertemu. Ulama Jawa Barat, ulama Jawa Tengah, ulama Jawa Timur, ulama Palembang. Namanya qiyas kalau sendiri-sendiri. Nah, namanya qiyas ada 9 macam. Analogi ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, ikna'i. Kalau ingin paham, ngaji sendiri. Contoh, biar cepat paham, ada contohnya Pak. Di dalam Al-Quran berulang kali sampai 62 kali perintah sholat. Ini contohnya satu aja sholat. Satu aja contohnya ini. Gak usah banyak-banyak contohnya. Satu aja sholat. Di dalam Al-Quran 62 kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Kalau nggak sholat neraka. Masalakakum fi saqor qalu lam nakuminal musallin. Fawailul lilladzina an sholatihim sahun. Yang melupakan sholat saja sudah neraka well, apalagi yang tidak sholat, lupa aja sudah neraka itu. Dah, segitu pentingnya sholat, segitu pentingnya ibadah sholat, rukun Islam yang kedua. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam teh. Namina naon-naon gitu ya, naon. Apa? Namina naon wae ya. Namanya apa saja. Gak ada di Quran. Tidak ada di Quran. Sholat itu 5 kali, gak ada. Sholat itu namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak ada di Quran. Adanya di hadis Bu. Hadis ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali. Tuh, hadis itu bukan Quran. Az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Itu hadis. Tapi hadis pun Pak Bu, Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat sahnya sholat.
harus Islam, harus balik, harus akil, harus suci hadas shogir, hadas kabir, harus suci badan, pakaian, tempat dari najis, harus sudah masuk waktu. Gak ada di hadis. Rukunya ada 14, arkanus sholati arba'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku. Gak ada di hadis. Terus dari mana itu? Dari mana kita sholat yang kita lakukan tiap waktu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Kalau ada orang belum pernah sholat, belum pernah lihat orang sholat di masjid, kemudian dia ingin bisa sholat, belajarnya dari Quran dan hadis, gak akan bisa kalau hanya dari Quran dan hadis. Ada orang haji dari hotel Grand Zamzam yang ada jamnya itu yang paling mahal, mau berangkat ke Arafah wukuf, Muzdalifah mabit, Mina Romyul Jamarat, tidak mau ikut kiai, tidak mau ikut pembimbing, mau cari sendiri Arafah, Muzdalifah, Mina. Pakai apa carinya? Pakai Quran dan hadis. Tangan kanan Quran, tangan kiri hadis Bukhari. Ketemu nggak kira-kira Arafah Minanya itu? Dari hotel berapa kilo, berapa jam, ke timur apa ke selatan dari hotel teh? Ketemu nggak kira-kira? Kalau hanya Quran dan hadis. Hadirin saya hormati, oleh karena itu kita tidak mungkin benar, kita tidak mungkin tepat dalam menjalankan ibadah Islam kalau tidak ikut ulama. Kalau tidak ikut, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq. Kebenaran, al-haq, kebenaran hanya dipegang, dimiliki oleh alladzina utul ilma. Ulama lah yang pegang kebenaran, walaupun enggak jenggotan, walaupun pakainya baju batik, celana. Ini namanya tawassut, menggabungkan antara akal nakal dan akal. Dah, kalau sudah berperan yatafaqahu, maka nah ini yatafaqahu itu fi'il mudhari', menaktualisasikan fikih agama, pakainya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu zamannya hal dan istiqbal, zamannya sekarang dan akan datang, bukan zaman yang masa lalu, bukan. Oleh karena itu pemahaman agama harus kontekstual. Kiainya ngaji pakai sarung, yang dibaca Fathul Qorib karangan Imam Abu Syuja', faslun fil hiwalati, pasal ini al-musannif Abu Syuja' akan menjelaskan kepada kita semua tentang letter of credit. Gitu maknanya. Paham nggak? Paham nggak? Yang dibaca Fathul Qorib tapi diartikan harus konteks dengan zaman sekarang. Muqtadul hal, munasibah lil waqi', munasib liz zaman wal makan. Faslun fi syuf'ati, pasal ini menjelaskan tentang bursa saham. Faslun fi dhamani, pasal ini tentang bank garansi. Faslun fil wathiqati, pasal ini membahas tentang kolateral. Faslun fis salami, pasal ini menjelaskan tentang inden. Faslun fil musyarakati, pasal menjelaskan tentang profit sharing. Faslun fil murabahati, pasal menjelaskan tentang markup profit. Gitu loh cara maknanya. Waduh, pakainya laptop, jangan pakai tinta yang pakai tulas. Udah kuno itu, udah kuno itu. Pakai tinta yang bikin sendiri tuh, pakai pohon pisang, terus pakainya pena tul utawi mim. Aduh ya Allah, laptop pak, laptop. Di Google itu, di Google semua ada. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dengan terjemahnya. Disertasi saya pak, disertasi doktor saya, Allah wasilatuhu fil kaun fit tasawuf falsafi, ada di Google. Entah siapa yang masukkan itu. Syekh Google ini luar biasa ini. Sampai nyanyian Umi Kulsum, nyanyian Faiza Ahmad, Abdul Halim Hafid, penyanyi Mesir itu ada semua. Tagnya itu ada, tagnya itu, nyanyinya, bunyinya ada semua. Ya Allah, ini zaman sudah maju pak, jangan pakai pena tul, ya Allah. Dan ngasih maknanya harus seperti tadi itu, letter of credit, inden, bank garansi, kolateral, bursa saham.
gitu ngasih maknanya. Itu tidak menyalahi, tidak menyalahi. Saya ngomong begini, Al-Quran mengatakan dengan fi'il mudhari yatafaqahu. Fi'il mudhari teh kata kerja yang zamannya sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'il madhi masa lalu. Dari fi'il mudhari yatafaqahu. Nah, kalau sudah yatafaqahu, Masya Allah, kalau saya pergi ke Turki, ke Iran, anak-anak kecil pinter-pinter menggunakan internet. Anak kecil itu pinter-pinter menggunakan Google, pencari dengan cepat sekali. Seperti hadis ini ada di mana? Nah, ini ada ini. Masya Allah, luar biasa. Dia di Bukhari, kitab ini, pasal ini. Ya Allah, kita udah ketinggalan Pak, jauh. Ayo cepat nyusul lah, jangan ketinggalan, cepat nyusul. Belum terlambat belum. Ayo nyusul. Bila perlu ustadz, kiai-kiai muda di training internet Pak Bupati. Kalau ingin maju kita ini. Nah, pakaian sarung, nggak usah celana, nggak apa-apa. Sarung aja. Sarung teh asalnya syar'an, melaksanakan syariat Islam. Orang Banyumas tadi nggak bisa syar'an, syarngan. Pakainya bakyak, bakyak ngerti ya? Sendal dari kayu. Itu asalnya al-baqa wal yakin. Jadi orang kiai pakai bakyak itu artinya orang selalu ingat pada Allah. Al-baqa ma'allah wal yakin billah. Disingkat bakyak. Pakainya baju koko. Baju koko itu asalnya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Takwa nggak bisa ngomong takwa. Koko ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kepala ini walaupun cerdas, pinter, alim seperti apa, kayak apa, jangan dipamerkan, tapi disembunyikan. Sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah, kopyah. Jadi orang yang pakai kopyah itu orang yang tidak tapi di Ciamis ayah orang pakai kopyah tapi sombong, salah terbit, harus ditarik dari peredaran. Pakai kopiah kok sombong. Kopiah itu harus tawadu. Kalau pakai kopiah itu lambang ketawaduan. Khufyah, tidak memamerkan kepalanya, ditutupin kepalanya, namanya tawadu namanya. Dah, hadirin saya hormati, kalau sudah yatafaqahu selesai, ulama alim-alim, santrinya pinter-pinter, satu lagi tugasnya ulama ini apa? Waliyunziru qaumahum. Kita harus mampu membimbing masyarakat, mengawal masyarakat, mencerdaskan, mendidik masyarakat, memberi pencerahan kepada masyarakat. Wal yunziru qaumahum. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini peranan Nahdlatul Ulama masih dibutuhkan karena kita mampu mengendalikan massa, boleh mengkritik, boleh memberi masukan pada Pak Bupati, boleh membuat masukan, apa informasi, apa kritikan kepada Pak Bupati, tapi dengan cara halus dan santun, tidak boleh dengan cara kasar. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah pergi ke Fir'aun untuk memberi nasihat. Wa qula lahu qaulal layyina. Nasihatilah Fir'aun dengan bahasa yang halus, tutur kata yang lembut. Itu Nabi Musa Harun kepada Fir'aun. Nah, kita ini tidak sesuci Musa, Pak Bupati tidak sejelek Fir'aun. Paham tuh? Paham tuh? Oleh karena itu, kalau ada kesalahan, ada yang tidak setuju, beri masukan, beri kritikan boleh, tapi dengan bahasa yang Al-Islam dinul layyin, agama yang santun, dinul hidayah, dinul rahmah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Muhammad, orang Mekah berduyun-duyun masuk Islam, Fathu Makkah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, karena kamu akhlaknya santun, karena kamu santun, tawadu, ramah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad petintang-petinting, congkak, sombong, bawa pentung ke sana kemari, sweeping, FPI apa? Maka lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Nah, ini para kiai seperti itu, para kiai NU dulu begitu. Ada orang Jawa sesajen nasi sekepel ya,
sekepel taruh di pojok, ada cabai merah, ada bawang. Kata Kiai, ya tenaon, mengusir roh jahat. Gitu. Kalau mengusir roh jahat, supaya roh jahatnya cepat larinya, bukan nasi sekepel, kamu potong kambing 1 ekor. Wah, potong 1 kambing 1 ekor, bikin gulai empal mangkok 50 mangkok. Setelah itu tanya pada kiainya, ini gulai ini 50 taruh di pojok mana Kiai? Bukan taruh di pojok, panggil tetangga, panggil fuqara masakin, baca doa supaya kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, keluargamu selamat. Namanya bukan sesajen, selamatan. Caranya begitu loh. Nggak terus lihat ada sajen, apa ini musyrik, bid'ah, harus buang. Wah, lan faddu min haulik, orang akan lari dari kamu nanti. Sunan Kudus Ja'far As-Sadiq bin Utsman Al-Hamadani, nama lengkapnya, melihat orang Islam yang baru saja masuk Islam, yang tadinya Hindu, melihat kalau sapi disembelih hatinya masih sakit, karena sapi itu menurut agama Hindu hadratul muqaddas, yang maha suci sapi itu. Nah, Sunan Kudus melarang warga Kudus nyembelih korban sapi, diganti dengan kerbau. Padahal kerbau itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Di Quran yang ada onta, sapi, kambing. Tapi Imam Sunan Kudus menjaga perasaannya orang Hindu, diganti dengan kerbau. Ya Allah. Orang Hindu kalau paling malas mencuci kaki, padahal masuk ke musola, masuk ke masjid, kakinya harus suci. Kalau zaman sekarang ada tulisan lepas sandal di sini, waduh, batas suci. Dulu enggak, Kiai enggak begitu caranya, enggak pakai tulisan lepas sandal, enggak. Apa? Di depan pintu masuk musola atau masjid ada air, sehingga orang Hindu masuk masjid yang mau masuk Islam, mau tidak mau, tau'an au karhan, mau tidak mau, kakinya nyemplung air. Tuh kebijakan para ulama dulu luar biasa. Raja Brawijaya V, Raja Majapahit yang kelima, Brawijaya, punya istri yang ke-800 barangkali. Raja harus banyak istrinya. Kalau nggak banyak bukan raja namanya. Raja itu harus banyak istrinya. Kalau ketua PBNU enggak. Istrinya yang nomor 800 dari Cina, namanya Sumbahji, namanya itu. Punya anak laki-laki, nakal anaknya ini, nama istilahnya Jinbun. Akhirnya diusir dari istana karena nakal. Diusir dari istana, keluar dari istana, jalan ke timur 40 km, masuk kota Surabaya, Ampel Denta. Jumpa dengan waliullah namanya Syekh Rahmatullah Sunan Ampel. Masuk ke situ, masuk Islam, namanya diganti bukan Jinbun, Abdul Fattah. Udah belajar Islam 5 tahun, pinter Quran, udah permisi Syekh, guru, saya anak raja, saya keturunan penguasa, maka saya harus jadi raja. Gimana? Saya akan mendirikan kerajaan Islam. Waduh, saya setuju nak, kata Sunan Ampel. Saya doakan, saya sama kiai tua nggak usah berpolitik. Kalau kiai tua berpolitik, sebelum ditipu musuh, ditipu temannya sendiri dulu. Akhirnya, ringkas cerita, berdirilah awalu mamlakah Islamiyah fi jazirati Jawa. Pertama kali kerajaan Islam di Jawa adalah Demak Bintoro. Rajanya namanya Abdul Fattah alias Jinbun, putra Raja Brawijaya V. Begitu melihat anaknya jadi raja Islam, Raja Brawijaya kaget. SMS ke anaknya satu, Raja Sriwijaya, namanya Aryadilah. Nah, Jinbun sekarang jadi raja Islam, bagaimana komentarmu, bagaimana pendapat kamu? Dijawab dengan SMS lagi, di reply SMS-nya, yang terhormat Ayahanda Raja Brawijaya V, saya juga sudah lama masuk Islam. Nama saya bukan Aryadillah tapi Fatahillah sekarang. Wah, kaget itu bapaknya. Lama-lama orang Jawa ikut Demak, karena kalau ikut Demak itu berarti santri. Santri artinya apa? Jujur, budi pekerti luhur, kalau janji tepat, gak pernah terlambat. Santri dulu ini.
bersih, mukanya bersih, kan dicuci 5 kali minimal tiap hari, itu santri namanya. Maka orang Jawa yang Hindu berbondong-bondong masuk Demak, ikut Demak supaya dipanggil santri. Begitu lihat rakyatnya banyak masuk Islam, Raja Brawijaya masuk Islam. Tapi karena gengsi, kalau terang-terangan datang ke anaknya, maka beliau sembunyi-sembunyi mengucilkan diri di atas Gunung Lawu, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sampai mati di situ kuburannya. Sampai sekarang cawapres, capres, cawapres pasti ziarah ke Gunung Lawu sana. Gus Dur saja ke sana, apalagi yang lain. Hadirin saya hormati. Nah, dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, selesailah Majapahit. Tamatlah riwayat Majapahit. Yang pernah berkuasa sampai ke Sri Lanka, Filipina Selatan, semua Majapahit semua itu dulu. Ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Selesai, bubar, tamat riwayatnya Majapahit. Diapakan itu? Tidak diperangi, tidak dibom. Diapakan itu? Dengan pendekatan akhlakul karimah. Paham tuh? Paham tuh? Dengan pendekatan akhlak yang mulia, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Fabima rahmatim minallahi lin talahum. Kata orang Jawa, Majapahit kemana hilangnya itu? Hilang sirno kertaneng bumi. Ini kata orang Jawa. Hilang sirna ditelan bumi. Nggak diapa-apakan ku hilang karpe dewe itu. Ilmunya orang Jawa mana? Yang jaduk, yang sakti, mana itu? Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Kata orang Jawa ini. Orang Sunda entah bagaimana. Ilmunya orang Jawa, kesaktiannya orang Jawa kalah lebur oleh doanya santri. Santri dulu, tapi kalau santri sekarang doanya drobos karena keseringan bikin proposal. Sunan Gunung Jati, cara mengislamkan orang Cirebon gimana? Doa-doa jampi-jampinya Ki Kuwusangkan dimacetkan. Kecuali kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cespleng lagi itu. Misalkan ada mantranya orang Cirebon supaya pimpinan tidak marah, supaya komandan tidak marah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak, anak-anak yang lambeku teka wedi teka gemeter, sekabe kang sengit maringku teka welas sekasih, sekabe kang krungu omongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngejog bumi 7 kali, yang tadinya akan marah tersenyum nantinya. Apal enggak? Nah, tapi harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammad. Jadi yang mujarrob, yang cespleng itu Bismillahnya itu, dengan La ilaha illallahnya itu yang cespleng. Doanya ini biar supaya orang Cirebon tidak tersinggung, doanya dibuang, tersinggung nanti, biar dibaca, tapi baca Bismillah. Ya Allah, itu caranya ulama dulu dakwah seperti itu. Oleh karena itu, gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan Wahabi yang akhir-akhir ini banyak muncul di Indonesia tidak cocok dengan budaya Indonesia, tidak cocok dengan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi Nahdlatul Ulama, NKRI sudah harga mati. Apa Pak? 4 pilar pasti bagi PBNU. PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 45. Jadi selama ada PBNU, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, selamat dan aman. Kalau tidak ada NU, itulah yang kita mengkhawatirkan. Selama ada NU, insya Allah 4 pilar aman sampai hari yaumil qiyamah. Selama ada PBNU. Mudah-mudahan kita bangga menjadi warga Nahdlatul. Nahnu ashabul haq, al haqqud dini wal haqqul watani. Kita ini pemilik kebenaran, benar dalam beragama, benar dalam berbangsa dan bernegara. Paham Pak ya? Paham Pak ya?
Indonesia ini terdiri dari 18.000 pulau, 1.000 suku lebih. Yang besar suku ini ada 36 agama resmi: Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang tidak resmi Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud. Itu agama-agama kejawen itu. Hebat kita ini, luar biasa. Agama banyak, suku banyak, tapi Indonesia harus bersatu. NU mengembangkan, memperluas ukhuwah watoniyah. Semua warga bangsa NU saudara kita semua. Yang ngejak baik-baik dengan NU, mari kita sambut dengan baik. Yang ngejak rewel, berarti rewel, cerewet. Yang ngejak bertengkar dengan NU, mencaci maki tahlil, mencaci maki maulid Nabi, tawasul, ziarah kubur, musuhnya NU. Paham nggak? Yang ngejak baik-baik Katolik, Kristen, Konghucu, kok ngejak baik-baik dengan NU, saudaranya NU. Ada orang kok musuhin NU, mencaci maki tahlil, ziarah kubur, haul, tawasul, musuhnya NU. Ini kalau betul-betul kita ingin berorganisasi dengan baik, disiplin. Yang ngejak saudara, saudara. Yang ngajak bermusuhan, siap. Banser siap nggak ini? Itu Abu Jandal, Salim bin Mubarak At-Tamimi, di YouTube itu menantang Panglima Muldoko, Kapolri Sutarman, Banser ditantang. Bahkan baru-baru saja dia akan menyelamatkan Abu Bakar Ba'asyir dari Nusa Kambangan. Itu rencananya gitu, rencananya. Si ini nih siapa? Abu Jandal namanya, Salim bin Mubarak At-Tamimi. Banser harus siap. Pokoknya lawan NU itu mau ngajak apalah, dialog, ayo kita layani. Diskusi, kita layani. Berantem, kita layani. Ya gitu. Tapi jangan dulu berantem, dialog dulu. Dialog dulu, berunding dulu, diskusi dulu. Kalau sudah nggak mempan, kalau sudah nggak cespleng diskusi, berantem, ayo siap, gitu kan? Alhamdulillah, semua kita warga Nahdlatul Ulama harus bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah, menjadi syuhada a'alan nas, masyarakat yang modern, berperan di tengah-tengah masyarakat negara bangsa ini, dan bersikap wasaton, bersikap tengah. Tengah itu artinya menggabungkan antara Quran, hadis, dan akal, antara Islam dan kebangsaan, antara Islam dan nasionalisme. Islam saja belum tentu bisa menyelamatkan umat. Contoh, Afghanistan penduduknya 100% muslim, perang terus, berapa ratus ribu nyawa yang mati itu muslim semua itu. Kenapa? Tidak punya komitmen kebangsaan, tidak punya komitmen ingin menyelamatkan keutuhan negaranya, tanah airnya. Somali perang terus, Islam semua, muslim semua. Mazhabnya kalau nggak Syafi'i, Maliki. Tarekatnya kalau nggak Syadzili, Samaniyah. Perang terus sesama Islam. Berapa ratus ribu nyawa hilang. Kenapa? Tidak punya komitmen ingin menyelamatkan keutuhan tanah airnya. Nahdlatul Ulama tidak begitu. Islam kita perjuangkan, nasionalisme kita pertahankan. Islam diperkuat dengan nasionalisme, nasionalisme diisi spirit, diisi ruh dengan nilai-nilai agama Islam. Paham ya? Paham ya? Nah, man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak akan punya sejarah. Sejarah itu ditulis karena punya tanah air. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak akan punya sejarah. Kalau tidak punya sejarah, tidak punya dzakirah, terlupakan, nggak ada yang ingat nanti. Mengapa Al-Quran masih menyinggung Fir'aun, walaupun cerita jelek ya, cerita negatif? Kenapa masih disebut-sebut terus Fir'aun? Karena Fir'aun punya tanah air. Mengapa kita masih mengingat Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran? Karena Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya punya sejarah. Kenapa punya sejarah? Punya tanah air. Mengapa Yahudi mati-matian ingin kembali ke Palestina dari perantauan tahun 48 atas hadiah dari sekutu? Palestina diberikan kepada Yahudi, sekarang Israel itu. Kenapa? Ingin punya tanah air. Mengapa Rasulullah mati-matian
hijrah ke kota Madinah, ingin punya tanah Madinah, tanah airnya Rasulullah. Dari tanah air yang kokoh itulah sejarah Islam dibangun. Gitu loh. Jadi penting sekali kita bicara tanah air ini. Tanah air ini juga wajib kita perjuangkan. Maka ketika kemarin ada diskusi di Departemen Agama, narasumbernya ada Pak Din, ada Ma'ruf Amin, ada saya. Saya mengusulkan kepada pemerintah ada hari santri. Tapi Pak Jokowi hari santrinya 1 Muharram. Kalau 1 Muharram hari tahun Hijriah, tahun baru Islam, bukan hari santri itu. Semua orang Islam juga tahun barunya 1 Muharram. Kalau menurut saya hari santri adalah tanggal 22 Oktober 1945. Di mana Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa, mengeluarkan resolusi bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Hukum setiap orang, setiap kepala wajib membela tanah air. Itu fatwanya Syekh Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 yang saya usulkan menjadi hari santri di Indonesia ini. Lama-lama menjadi hari NU itu lama-lama nanti. Lihat waktu perang 10 November, sekutu datang, dipimpin komandannya namanya Brigjen Malabi. Di sini tentara namanya Letnan Sutomo dengan tentaranya. Yang bukan tentara Sabilillah, Hizbullah, dipimpin oleh Kiai Wahab. Kiai Wahab mengambil markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Yang di lapangan Kiai Abbas Buntet dan Kiai Masykur Malang. Perang tidak seimbang. Korban dari rakyat Indonesia, santri Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto 20.000 yang mati di hari itu. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati, mobilnya meledak. Siapa yang masang bom di hotel, di mobilnya Brigjen Malabi? Bukan tentara, bukan polisi, santri Tebuireng namanya Harun. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi. Meledak, Malabi mati, supirnya mati, Harun larinya kurang jauh. Malah dia dekat-dekat ngintip, malah ingin tahu hasilnya seperti apa. Dikira petasan apa? Sehingga supirnya mati, Brigjen Malabi mati, Harun pun wafat syahid karena larinya kurang jauh. Malah dia melihat kayak apa hasilnya itu. Hitung-hitung, dikira bledogan apa? Mercon apa? Nah itulah peran para santri di tanggal hasil dari fatwa resolusi jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Maka santri-santri Surabaya siap melawan sekutu tanggal 10 November. Kiai Abbas Buntet Cirebon konon ceritanya bisa menjatuhkan 3 pesawat perang. Pesawat datang mau ngebom, Kiai Abbas mengambil tasbihnya, diambil satu, dipatahkan satu biji, Bismillahirrahmanirrahim, dilempar ke atas, pas pesawat mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi pesawat mau ngebom lagi, ambil satu biji tasbih, dilempar ke atas, pas bahan bakarnya kehabisan, jatuh. Jatuh lagi mau ngebom lagi, ambil tasbih satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim, dilempar ke atas, pilotnya kebanyakan minum arak, mabok, jatuh. Walhasil Kiai Abbas Buntet bisa menjatuhkan 3 pesawat tempurnya sekutu. Luar biasa itu. Kiai itu luar biasa. Dulu Kiai di depan perang, sekarang Kiai di depan istighotah. Ya nggak apa-apa karena nggak ada perang. Coba kalau ada perang di depan lagi kan. Kalau sekarang adanya istighotah, maka Kiai di depan istighotah. Kalau dulu Kiai di depan perang, sekarang Kiai di depan istighotah, tahlil, insyaallah, syukur tasyakuran, nuju hari, hamil 7 bulan. Itu di depan, Kiai di depan itu, Kiai di depan itu. Tapi kalau perang di depan tuh kira-kira. Kalau nanti ada perang lagi di depan tuh. Terima kasih, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.